mereka beranjak dewasa. Makanya playlist mereka kan kayak ku tambah deh. Oh gitu. Enggak bercanda. Lagu gua kalau mau promo tuh kurang briefing. Saya lagu Kesha aja berarti lagu Kesha. Di sini. Oke, berarti kamu nggak penakut ya? Karena sering Tidak, aku kayak slot. Berani banget gitu ya. Kenapa? Langsung bahasanya dia kayak gitu sih. Iya, kamu suka ya kayak gitu? Suka banget. Iya kayak gitu sih. Apa sih yang gitu? Gak ada yang kayak yang ada kesurupan ini ada yang Lihat apa. tapi gue agak ini sih sekarang Gua doain dulu. Iya lagi ini. Soalnya ngomongin mistis gue kalau sama Mas Fajar juga sedih gue kalau ceritain gini. Kenapa? Kenapa? Coba. Sorry. Coba. Dan ini eksklusif di Kompas.com. Iya. Kita baru cerita. Nggak apa-apa, kamu Kita jujur baru. aja, nggak apa-apa. Hai sahabat Kompas.com, senang banget Ira Gita kembali hadir dalam acara Hype Talk. Hari ini aku kedatangan tamu spesial banget. Kita kedatangan pemain film Malam Pencabut Nyawa. Apa kabar nih Kak kita? Baik, apa kabar? Jadi Kak kita gimana awal terlibat? Untuk menjadi hostnya di Kompas.com ini. Salah. Ampun, ini bertiga aku kayak lagi ada 12 orang gitu ya, rame banget. Ya dari kemarin rusuh Oh emang. iya, betul. Oke, kita kenalan dulu ya. Boleh. Kenalan dulu sama para pemainnya. Kalian di sini jadi apa sih? Terus itu dulu. Itu. Iya. Halo, saya Mika Hernan di sini berperan sebagai Tirta. Oke. Halo, aku Kesha Franka jadi Wulan. Halo, aku Fajar Nugra. Di film Malam Pencabut Nyawa ini aku jadi temennya Tirta Maulan. Enggak temenan juga sih waktu itu ya. Oke. Cuman waktu itu yang pas di scene 27 tuh. Saya diajak kayak Ya ampun. Aku berperan sebagai Abdul di sini. Oh, tepuk tangan. Rame banget. Oke, aku mau tanya dulu, ini sebenarnya dari sekian banyak ini kan film horor lagi menggeliat sekali ya. Ada banyak sekali. Menggeliat tuh kayak gini. Enggak, bukan. Lagi banyaknya. Ini film horor Malam Pencabut Nyawa ini tentang apa sih? Terus sama ceritain sedikit dong. Gimana ceritanya awal kalian bisa terlibat dalam film ini? Oke, cerita Malam Pencabut Nyawa ini ceritanya adalah gua aja ya. Iya, silakan. Gue tuh kebetulan Pisces gue orangnya. Oke, jadi suka siapa cerita. Sagittarius? Iya, Iya. kalau enggak gue sering overthinking Apa gitu. gitu? Aku Sagittarius. Sagi, match lah. Match ya, oke. Ya, oke lah. berapa persen? Silakan. Filmnya dulu, filmnya. Film Malam Pencabut Nyawa ini menceritakan tentang Respati, yaitu yang diperani sama Devano dan Hendra, menceritakan tentang anak yang memiliki insomnia, yaitu susah tidur karena semenjak kepergian kedua orang tuanya. Oke. Dan karena dia susah tidur tuh dia sering mendapatkan mimpi-mimpi buruk. Mimpi buruk pembunuhan yang ternyata dia lihat juga di kehidupan nyata itu. Itu. Jadi ternyata kejadian juga. Iya, dan kayak bingung kan kenapa nih apa. Nah, di situ ada peranan Tirta sebagai sahabat dan ada Wulan juga yang bakal membantu untuk menyelesaikan masalah dan solusinya apa ya gitu. Abdul tugasnya nggak ada di situ. Membantu juga. Oh, Membantu juga. Cuma dalam urusan rumah tangga. Iya. Kebetulan saya tukang sapu kayak gitu-gitu. Beneran Kak, itu beneran loh. Beneran. Itu beneran. Itu beneran. Beneran. Emang gak susah bedanya ya? Kok kan ngetawain karir gue? Aku pakai bahasamu ya. Aku pakai bahasamu ya. Oke, sekarang kita kenal satu-satu sama karakternya ya. Mika jadi apa di sini? Aku Tirta. Tirta ini gimana? Karakternya seperti apa? Tirta ini sahabatnya Respati dari kecil sampai mereka beranjak dewasa. Oke. Makanya playlist mereka kan kayak ku tambah deh. Oh gitu. Enggak bercanda. Lagu gua kalau mau promo tuh Kurang briefing. Saya Gimana sih? lagu Kesha aja berarti lagu Kesha. Oke, karakternya gimana sih? Apa namanya? Siapa tadi? Aku maaf lupa. Tirta. Tirta. Karakter aku tuh sahabatnya dari kecil sampai dewasa. Aku tuh cita-citanya jadi detektif. Oh, baik. Iya, yang memiliki anak yang memiliki cita-cita jadi detektif. Suka kepo, terus dia kalau misalnya ada masalah apa tuh harus gue nih yang tahu gosipnya. Oke. Dan karena memiliki kemampuan itu, dia jadiin duit. Jadi kayak misalnya ada teman sekelasnya cewek nanya, Mik, Tir, benar nggak sih si A selingkuh? Coba gue selidiki ya, tapi gocap ya. Gitu-gitu. Oh gitu. Iya, pinter. Iya, Karena ada kemampuan itu dan Respati kan pasti selalu
berkomunikasi dan curhat kan. Nah, si Tirta ini empati. Oke deh, ayo kita selidiki sama-sama. Yang nyelidiki Tirta, yang nyikatin. Oke, ayo gas itu Respati sama Wulan nanti. Gitu. Oke, wow. Oke, kalau Kisha di sini jadi Aku jadi Wulan. Wulan, gimana karakternya Wulan di sini? Wulan itu dia anak pindah dari Jakarta. Kan kita waktu itu base-nya di ceritanya dan syutingnya kebetulan di Jogja juga. Oh, di Jogja. Oke. Wulan ini pendiam, dia cenderung suka menyendiri karena dia juga punya sesuatu yang dirahasiakan. Jadi kalau dia bersosialisasi itu dia takut akan terbongkar lagi, akan terjadi lagi ketakutan dia. Gitu. Oh, jadi kamu di sini karakternya agak Jadi kita kayak- kalem. Oh. Iya, bukan kalau kalem enggak ya, maksudnya enggak halus dia itu. Misterius sebenarnya. Misterius, Misterius. dia. Misterius, aneh, pokoknya punya dunia sendiri lah. Oke, tapi berarti teman barunya dari Tirta dan Iya, jadi Wulan itu punya kemampuan yang di dunia. Wulan itu punya kemampuan sendiri. Orang tuh kalau punya kemampuan kan bisa lihat kan, bisa ngerasa kayak, ih kayaknya Respati ini sama kayak gua deh, gitu. anak indigo kamu. Indie, yes. Ya, oke. Terus akhirnya kita berkomunikasi lah gitu. Jadi akhirnya dari situ karena kita punya kesamaan yang sama, terus ada beberapa cerita di hidupnya mereka berdua yang sama juga, akhirnya kita saling bantu untuk memecahkan masalah satu sama lain. Begitu. Iya. Kalau nggak ditanya nggak apa-apa. Aku tanya. Ini aku baru mau tanya loh. Gua viralin lu di Twitter. Takut deh. Perlakuan host kompas.com a treat. Fajar kamu. Kalau like-nya banyak gua lanjut. Oke, Fajar kamu di sini sebagai apa? Kayak peran kamu penting sekali ya di sini ya. Penting sekali memang karena tapi memang semua peran tuh sangat penting. Iya, ya betul. kan? Dan aku menjadi seorang sosok yang bernama Abdul, dia adalah seorang asisten rumah tangga, orang kepercayaannya Respati. Cuman memang kalau mereka berdua kan adalah temannya Respati. Kalau aku tidak masuk ke bagian mereka, jadi aku kayak beda circle. sendiri aja. Jadi Abdul itu sama kayak Kompas lah, independen terpercaya gitu. Keluar lagi, kelas. Gue nggak lihat itu datang sih kak, keren banget. Keren banget. Gua aja salut sama gua. Ya gitu. Dan memang goalsnya Abdul juga pengen, karena kan biasanya Respati itu tetap tinggal sama kakeknya semenjak kepergian orang tuanya, jadi mereka tidak terlalu dekat. Akhirnya aku yang pengen mendekatkan mereka. Ya sifatnya sifat-sifat lugu menghibur gitulah untuk keluarga mereka, kayak gitu sih paling. Oh, berarti kamu ada ngambil sisi komedinya atau apa? Ada sisi komedinya juga. Iya. Udah makanan sehari-hari kamu kayaknya. Makanan sehari. Oke, ceritain dong waktu proses kreatifnya seperti apa, terlibatnya kenapa sih mau terlibat di film ini? Keisha itu pertama kali berarti ya? Yap, kita berdua pertama kali Oh, main sama film Lika horor. juga? Sama Lika horor juga. pertama. Oke, kalau yang kan Ini udah nggak sering usah deh, banget. mungkin aja. Oke, ceritain dong nih pertama kali. Nunjuknya pakai lidah. Jarinya ada di dalam mulut. Pertama kali main horor, kenapa mau ini dulu deh, kenapa mau terlibat dalam film horor gitu? Siapa dulu nih? Lu Sweet. Hobi apa? Enggak usah ikut ya. Aku memang sebenarnya dari kecil itu sejak aku masuk ke dunia peran, aku emang pengen banget main film horor. Karena dari kecil aku suka banget sekeluarga nontonin film horor gitu. Jadi aku menanti-nanti kayak kapan nih dapat tawaran film horor gitu. Terus begitu dikabarin manajer aku kalau ada tawaran casting untuk film horor, aku langsung kayak yuk gitu. Padahal biasanya kalau aku dapat tawaran tuh aku harus detailing banget anaknya. Aku pasti langsung nanya PH-nya apa, siapa aja yang terlibat, cast-nya siapa, sutradara siapa, segala macam gitu. Terus begitu dikabarin yang ini langsung banget kayak yuk, padahal belum baca apapun, belum tahu apa-apa. Karena aku excited banget sama film horor. Sekali lagi boleh kebanget ya? Iya. Makasih. Terus akhirnya setelah makin tahu, baca-baca karakternya dan ceritanya, apalagi yang mengeksekusi adalah Mas Tata dan PH-nya juga Best Entertainment, akhirnya kayak yuk makin yakin kalau untuk gabung di sini. Oke, berarti kamu nggak penakut ya? Karena sering nonton. Tidak, aku kayak slot. Berani banget gitu ya. Kenapa? Langsung bahasanya dia kayak gitu sih. Iya, kamu suka ya kayak gitu? Suka banget. Iya kayak gitu sih. Apa sih yang gitu? Kenapa ada tariannya? Kayak gak perlu. Gitu. FOMO. Suka nonton apa film horor? Apapun, mama aku tuh suka banget film horor, thriller itu suka banget. Jadi dari kecil emang
sukanya nonton kayak gitu-gitu tuh, yang menyeramkan, yang mencekam, misteri-misteri gitu. Jadi begitu Oke. masuk ke dunia peran, pengen banget main film horor. Apalagi ya. di dalam sini tuh nggak cuma horor, ada segala macam lah, kayak lengkap banget. Hampir keceplosannya tuh kan. Gitu. Oke, kalau Mika gimana? Karena casting. Ya sebenarnya Gimana sih lo? memang di situ karena ada tawaran kan, emang harus tawaran casting untuk horor. Terus tanya sama manajer, nih PH-nya apa nih? Best Entertain, anjir, gue bilang kayak. Maksudnya di balik itu semua film-film mereka kan bagus banget kan, apalagi seriesnya kemarin ada Gadis Kretek, Tuan Serina dan lain-lain itu menurutku aku tahu nih, ini project horor yang pasti bakal serius. Bener aja waktu aku membaca ceritanya juga sangat-sangat aku tidak bisa membayangkan visualnya seperti apa. Itu aku bikin penasaran. Biasanya kalau kita baca kita bisa, apalagi aku Pisces kan. Oh, Jadi siap. kayak Kamu zodiak banget ya. nggak baca visualnya gitu. Nah ini aku belum bisa gitu. Jadi aku penasaran. Makanya aku langsung ikut casting dan harus lolos aja. Ternyata bener aja. Ketika kita baru mau big reading itu Mas Tata itu sudah nyiapin semua deck, semua mood board yang tentang malam mencabut nyawa ini apa sih? Dan kita dikasih itu, aku tuh kayak sama anak-anak langsung bilang kayak fix ini project serius banget dan memang tepat kita ada di sini gitu. Oke. Itu sih. Luar biasa. Nah, kalau harus kamu setiap habis jawab emang harus ada gerakan itu ya. Luar biasa. Aku itu dulu ciri khas. soalnya memang kita dua lulusan Batavia Dance. Batavia Dance. Ya, coba betul. kayak Ya. Una, oke. So, udah. Kita act of service banget Act of sih. service, ya, Language luar kita. biasa. language. Nah, kalau Fajar, ini kan kamu ini berarti film horor keberapa buat kamu? 100 berapa kak? 20, 120. Luar biasa emang ya. Saya sampai nelen-nelen. Gitu. Iya. Serius? Serius? Anda lah, hei. Keberapa? Mungkin kayaknya ketujuhan lah kayaknya. Aku Wow. lupa juga. Nah, Kayak pertanyaannya gitu. kalau kamu kan beda. Apa Apa tuh? yang membedakan si Malam Pencabut Nyawa ini dengan mungkin film-film horor yang sebelumnya pernah kamu mainkan? Semuanya spesial buatku. Horor yang pernah aku mainkan semuanya sangat spesial. Cuman memang kalau misalkan ditanya apa yang membedakan film Malam Pencabut Nyawa ini, ditarik dulu ke belakang, aku sangat apa ya? Aku punya wishlist. Kayaknya pengen deh di direct sama sutradara ini. Aku kayak pengen begitu ditelepon segala macam. Siddhartha Tata, wah langsung gas banget gitu kan, dan akhirnya tercapai juga di direct sama Mas Tata seperti apa. Apalagi aku kan Senin Pahing ya, maksudnya ya kayak apa ya kayak Dari zodiak ke primbon. Kenapa? kayak adem aja gitu di direct Mas Tata tuh nyambung apa segala macam tuh menyenangkan sekali gitu. Senin Pahing Mas Tata wagi apa? Kayak gitu. Kalau untuk yang membedakan tentunya dari segi production value-nya itu menurutku it's a very expensive gitu. Kayak aku sendiri kayak begitu ke set wow, gitu kayak amazed aja banget gitu. ya. Bahkan kayak ngerasa aku bersyukur bisa ada di production ini Iya, gitu iya, loh. Apalagi iya. juga Base Entertainment juga salah satu wishlist production house yang pengen aku pengen kerja sama bareng sama mereka oke. gitu sih. Kalau Iya, untuk iya, iya. masalah pembeda pasti banyak banget, cuman Kompas.com terlalu nyaman bro, makanya gua enak banget semua di ruangan ini. Ada buku-buku ruang digital kayak gitu segala macam. Kayak baru pertanyaan keempat apa lima tuh. Ketiduran. Ya ampun. Sorry. Ini semua spesial gitu. Maaf ya emang ya gini lah. Aku nggak ngebayangin deh kalian syuting kayak gini. Iya. Aku introvert. Oh. Ketika sudah aku pemalu, introvert. Herbivora. Semua sifat. Kamu vegetarian nih. Oke. Aduh, aku sampai lupa mau nanya apa. Ini ada nih. Gua kasih tahu ini prompter namanya nih. Ini meja. Ini dinding nih. Ini peredamnya itu lampu tuh. Nah. Nggak, aku penasaran sama Geisha sama Mika. Sebelumnya berarti kan ini kan pertama kali horor gitu ya. Apa pengalaman atau bedanya? Sebelumnya berarti romantis-romantis gitu ya, drama keluarga gitu. Ini drama SMA. Drama SMA ya kayak gitu lah, drama remaja. Ceritain dong pengalamannya untuk pertama kali main horor, apa yang dirasa gitu? Apa lebih lebih tertantang atau apa gitu? Kalau iya sih sangat amat tertantang, apalagi kita banyak banget adegan yang
pertama kali di sini kayak ada terbang lah, ada kerasukan, terus ada Fighting. Olahraga ini apa? Olahraga. Leg day. Fighting. Oke. jadi banyak banget yang pertama kali aku peranin di sini juga gitu. Tapi awalnya membayangkan syuting horor itu menyeramkan, terus kayak yang creepy, gelap kayak gitu-gitu kan. Ternyata sangat amat menyenangkan, apalagi bekerja sama dengan orang-orang yang menyenangkan, Mika, Kak Fajar gitu. Banyak banget orang-orang yang menyenangkan, Mas Tata juga, timnya semuanya menyenangkan sekali dan ternyata tidak semenakutkan yang ada di pikiranku pertama kali. Gitu. Ternyata seru banget, fun banget. Iya. Mika juga gitu. Sama karena Jadi malu ya. Mau aku transfer. sama karena stereotype orang kalau horor tuh film horor syuting pasti ih serem nih, ada hantunya nih, pasti serem nih. Ternyata enggak juga. Kayak kita kemarin tuh memang happy banget, bener-bener sama cast-nya langsung akrab, sama tim produksinya juga memenuhi apa yang kita inginkan gitu-gitu, kayak tidak semuanya horor gitu. Makanya kadang kita juga ditanyakan nih kayak di forum, kayak ada nggak pengalaman mistis juga? Nggak ada yang kayak yang ada kesurupan ini, ada yang Lihat apa? tapi gue agak ini sih sekarang. Gua doain dulu. Iya lagi ini. Soalnya ngomongin mistis gue kalau ngomongin mistis gue Tapi mereka keren lo, lagi promo aja acting lo, boleh tepuk tangan dulu nggak? Masa acting ya? gue kalau enggak, gue kalau ngomongin mistis makanya ini agak hati-hati gue. Iya. Gitu. Teman-teman maafin Mika. Maafin ya. Mamik memang ada. Gitu sih Kak. Cuma mungkin kalau mistis ada kali Caya yang kita adegan kita yang motoran itu kali. Kenapa tuh? Tapi enggak, kalau dibilang mistis juga kayak ya udah sih sebenarnya. Mungkin jadi ada adegan kita tuh di Sebuah set. Jadi di depannya ada kuburan dan ini Belakang, coy. belakang ya. Ini kuburan, danau, TPA. Enggak usah Peta, apa-apa ini peta. bisa. Ya intinya itulah ada Pokoknya kuburan di gede sisa banget tempat tuh tuh. ada kuburan, ada banyak sampah gitu karena kita di TPA TPA yang syutingnya. benar-benar gede Kak, jadi TPA. Gitu. tempat pembuangan akhir. Kemarin kita TPU apa? Tempat pembuangan umum. salah. Lah, kocak lu. Tempat pemilihan umum. TPU pemakaman kan? Pemakaman ya? Tempat pemakaman umum, sorry. TPS? Lah, kocak lu. Tempat pembuangan standar. Nah, itu TPS baru tempat pemilihan suara. Oh iya. Kemarin kita tempat pengambilan suara. Iya, kemarin Kita kenapa jadi salah-salah. belajar ini ya, Iya. kepanjangan dari Itulah intinya, terus kita kayak Terus jam-jam kita tuh 2 adegannya subuh. dari belakang, jam 2 pagi. Kita dari belakang berdua, mah ditemenin beberapa tim doang, kayak cuma 1-2 orang. Karena kita adegannya naik motor dari belakang ke depan. Jadi tim kameramen, sutradara segala macam kan di depan kan. Itu di jam 2 pagi ya? Iya. Terus aku lagi kotor. Oke. Terus akhirnya cuman ngerasain itu doang sih, cuman kayak pusing, mual kayak gini nih gambarnya. pusing mual. Tiba-tiba gue motor anjir, beneran takut kayak kenapa Ca? Dia nggak tahu, kayaknya lemes ya, kecapean ya. Lu ngerasa apa sih? Apa Nggak sih tahu, yang terus lu habis itu rasain setelah sebenarnya? didoa kayak akhirnya break bentar karena mereka lagi set juga. Terus didoain kayak gitu-gitulah, minum air yang udah didoain juga, terus udah habis itu aman. Cuma kayak maksudnya kamu berat, merasa pusing gitu. Mual. Mual. Oke. Nah, lupa aku bertanya apa. Iya. Nah, aku mau nanya soal Keisha ini berat. Kalau misalnya aku lihat di trailernya ada adegan yang sangat apa yang maksudnya kamu terbang, dan itu gimana persiapannya, ceritain dong waktu syuting apa aja yang kamu siapin. Oh, banyak banget sebenarnya Kak. Jujur karena menurut aku masuk ke dunia peran, menurut aku sejauh ini peran terberat aku karena ada maksudnya selain jadi Wulan pun aku memerankan beberapa karakter juga yang masuk ke Wulan gitu. Jadi cara beda-bedainnya tuh susah banget, kayak Keisha gimana, Wulan gimana, ini gimana gitu ngebagi-baginya. Belum lagi ditambah dengan adegan-adegan yang luar biasa, kayak pertama kali pakai sling, terbang lah, apa segala macam, pokoknya komplit deh aku di sini. Itu semua kamu sendiri berarti? Iya, ada bertengkar, ada apa, dan itu untungnya dibantu dengan waktu preparation yang cukup juga. Waktu itu kita workshop semingguan ya. Workshop dan Coba lu lihat anjir.
Ya, kurang lebih seminggu. Gue nggak kuat mas, sorry mas. Kurang lebih seminggu, Bray. Ya, berapa sih Iya. kita workshop mas? Persiapan. Seminggu. Seminggu dan banyak tim yang ngebantu juga. Terus juga tektokannya enak banget, pokoknya nyaman banget sih selama prosesnya. Latihan fisik juga nggak? Olahraga atau disuruh berapa bulan gitu nge-gym nggak gitu? Sebenarnya enggak juga sih kalau latihan fisik. Latihan fisik lebih ke pas sama merekanya kayak pemanasan kayak gitu-gitu. Bahkan sebelum syuting pun kita pemanasan dulu ya Iya. karena takut ada menghindari cedera-cedera gitu. Keram-keram lah apalah gitu. Bahkan pas lagi syuting pun safety-nya sangat amat dipikirkan sama mereka gitu. Jadi bersyukur sekali Oke. di project ini banyak tim yang suportif. Berarti kalau yang adegan-adegan yang lumayan action itu cuman Keisha aja atau teman-teman yang lain juga? Aku dapat juga. Jadi pas waktu itu adegan nyapu itu lumayan tuh. Ada pemanasan Tahu juga. juga. Karena takut Oke. gitu. Jadi memang Kan nggak ada yang Iya, tahu ya Kita kalau nggak ada gitu. yang tahu. Jadi kita preventif. ya preventif. Iya iya. Sapunya berat banget kayaknya ya, biar. Ada apa? Nggak apa-apa, aku gatal aja deh. Oh sorry. Senin Pahing agak overthinking. Tapi aku penasaran nih kalian bangun chemistry-nya gimana? Apa aja yang dilakukan? Atau sebelumnya memang baru pertama kali di project ini atau udah temen main atau apa gitu? Kalau aku sama Keisha itu udah 2 kali series. Oh, sebelumnya pernah. Udah pernah. Oke. Terus kita juga teman nongkrong juga, ketemu sama Devano pun seperti itu. Kalau Devano sama dia udah pernah kerja bareng juga ya, series juga ya. Aku sama Devana pernah kerja bareng, Mamika juga pernah kerja bareng. Tinggal nyatuin ininya aja sih Iya. paling. Misalnya kan kita biasa bareng Devano, Keisha, siapa? Mika. Nah kita tinggal nyatuin aja. Maksudnya badan kita sama, fisik kita sama, tapi dengan roh yang berbeda kan. Jadinya Wulan, Tirta, sama Respati. Itu gimana caranya? Apa nih yang naik turun pertemanan kan kayak gitu kan? Misalnya yang satu bawel banget, yang satunya yang nahan, yang satunya yang emosian kayak gitu kan. Gimana aja kita saling melengkapi jadi roh yang berbeda itu. Ya, kita lebih ini sih, lebih tahu. Maksudnya pendekatan kita tuh komunikasi secara kehidupan. Iya. Kayak, oh gue tahu nih Devano nih orangnya kayak gini. Oh tapi kalau Respati dia kayak gini, Mika orangnya kayak gini, Tirta gini, Keisha kayak gitu aja sih. Jadi lebih enak. Dan sama Mas Fajar juga sedih gue kalau ceritain gini. Kenapa? Kenapa? Coba. Sorry. Coba. Dan ini eksklusif di Kompas.com. Iya. Kita baru cerita. Nggak apa-apa, kamu Kita jujur baru aja, nggak apa-apa. Kayak Mas Fajar tuh kan maksudnya Beri satu. Kenapa? Oh, tisu baik. sorry. Gimana? Nah, kalau Mas Fajar kan mungkin dia lebih banyak pengalamannya di film horor, jadi kita lebih menanyakan kayak Mas film horor tuh gimana sih syutingnya segala macam, teknik-tekniknya. Besar gitu. kepala. Karena memang Nanti digedein ya kepalanya. karena memang kita memang harus banyak tahu kan tentang, karena ini hal baru untuk kita bertiga. Iya, gitu. Dan Mas Fajar pun nggak segan-segan untuk nge-sharing ilmunya segala macam. Gitu. Iya lah. Memang. Gue udah kenyang Mika sumpah. Nggak, even yang menyenangkannya adalah mereka pasti sudah pernah bertemu dan berteman juga Iya. sebelumnya gitu kan. Aku memang masuk ke sini tuh semua orangnya baru gitu. Selain mereka juga kan timnya segala macam sutradaranya baru banget. Nah, yang menyenangkannya dari mereka tuh adalah pertama kali ketemu sama mereka tuh langsung ngerasa kayak ih, keberadaan gue diterima anjay. Gitu ada kayak gitunya. Mika itu lumayan sering sekali ngajak nongkrong, Mas keluar, Mas ke apa. Sangat kayak tipe aku. Sangat Anak banget. nongkrong ya Oh kamu iya, ya. tapi itu yang bikin kayaknya Mika tahu deh kesukaan gue deh gitu lah. Jadi paham sih kayak ayo gas gitu, akhirnya bonding segala macam. Keca pertama kali jumpa juga langsung yang kita ngobrolin yang deep apa segala macam gitu kan, surat apa segala macam gitu tuh. Jadi gampang banget sama mereka, Devano juga segala macam tuh menyenangkan sekali gitu sih. Jadi Tapi gampang lah. apa ya, Fajar ngasih, kan kalau tadi kan ditanya tuh. Gak ada bro, gak Oh, nggak ada. ada bohong, dia bohong. Dia bohong. Dia merendah aja itu. Sini Sini dong. Sini dong. Kamu ada ngasih tips-tips apa enggak gitu sama iya. adik-adik kamu ini? Gitu. Parah, aku ngasih banyak banget tips sih ke mereka sih bahwa kalau mau nge-flush toilet tuh harus ditutup. Karena kalau nge-flush tuh langsung Tapi itu penting Wah, tau penting. ternyata. Takut kesikat gigi aja. Si airnya takut kesikat Kalau gigi. itu bisa kayak ke baju-baju. Kamar mandi nggak boleh becek apa segala Iya, macam. iya, Aku iya. ngasih tips yang seputar perhotelan lah kalau aku. Tapi ya ini sih enjoy banget sih. Awalnya tuh kita bertiga, aku, Mika sama Devano tuh panik banget karena berperan bareng
aktor-aktor yang senior yang sudah berpengalaman di genre horor, apalagi kayak Mas Fajar, terus ada karakter Felicia, ada Om Vicky Narendra gitu. Kita panik banget tuh teleponan kayak ini gimana nih besok ketemu kayak gitu. Kita takut kayak ngobrol apa ya, mereka welcome nggak ya? Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, ternyata mereka welcome banget justru. Malah kita bisa sharing, jadi mereka nggak naruh batasan gitu loh. Maksudnya kayak nggak batasan yang kayak aku senior gitu, nggak ada. Nggak ada, Kita sharing, saling nanya. Bahkan mereka tuh nanya sama kita. Yang kita kan belum ada apa-apa dengan ngajak ngobrol iya, duluan. malah kayak ini gimana ya kayak Bahkan tanya tentang Feli. karakternya kayak ini gue gimana ya? Kak, jangan nanya kita. Iya, sebaik itu makanya bondingnya menurutku cepet banget. Iya. Oke. Ada nggak apa ya namanya mungkin? Ada sih waktu itu. Aku belum selesai. Sabar jawab pertanyaan ini. belum. Ada nggak ada bukan adegan sih ya, mungkin pengalaman atau apa gitu yang paling memorable gitu buat kalian atau yang paling favoritnya kalian selama proses syuting atau selama penggarapan film ini? Mungkin kalau misalnya diceritain secara adegan akan kecenderungan spoiler itu ada dari mulutku kayaknya aku biasa kayak keceplosan gitu. Tom Hollandnya Indonesia suka keceplosan spoiler gitu kan. Cuman yang berkesan adalah ada satu scene yang wah buatku resah banget ketika baca adegan itu tuh kayak gue bisa apa enggak ya ngelewatinya. Gue tuh kayak masih berasumsi ini di luar kemampuan gue gitu loh kasarnya. Yang menyenangkannya adalah scene-nya tuh bareng sama mereka, Mika dan Kece juga. Oke. Selama adegan itu tuh mereka sangat ngebantu dari segi energi, paham gak sih? Meskipun tidak dalam set, misalkan teman-teman kru tuh lagi pada ngeset apa segala macam, kita nungguin di base camp tuh, mereka yang masih dengan energi yang sama untuk dimasukkan ke dalam set, itu tuh kayak anjir thank you, gua Karena itu scene ini sih. Gua merinding cuy, gua merinding. Itu scene-nya emang berat banget ya. Iya, terus kayak, iya anjir makasih banyak lo sudah membantu, karena memang buatku ngerasa itu susah banget scene ini tuh gitu loh, dan mereka ngasih energi yang bagus banget sih. Itu yang serunya dan berkesan banget buatku gitu sih. Kalau yang Aktor kelas. ini kayak bayarannya mahal kali ya. Kalau Sumpah, Fajar. sedetik dua detik agak kejepit tadi. Nyesel gua gerakan gitu. Kalau Keisha sama Mika ada nggak yang paling memorable? Itu scene itu memang sangat memorable karena banyak emosi yang harus kita kasih. Terus banyak juga fisik juga harus kita kasih. Jadi untuk setelah misalnya kita take, setelah itu yang seperti Mas Fajar bilang ketika kita balik ke base camp lagi tuh kita memang benar-benar harus hening. Bahkan aku juga sering pakai speaker untuk ngantar rasa kita tetap kejaga tuh pakai lagu biasanya. Oh iya, kamu lagu apa? Dengerin lagu apa kalau? Lagu-lagu yang aduh ini spoiler. Ya aku sorry aku nggak bisa ngasih tahu ini lagu-lagunya karena menyangkut emosi nanti untuk scene itu. Jadi aku tidak bisa sorry. Tapi lagu yang mellow gitu ya? Ya seperti itulah lagu-lagu yang emosinya tuh sama untuk adegan kita. Oh berarti kamu punya playlist sendiri untuk? Aku untuk karakterku ini aku ada playlist sendiri karena kita di sini syutingnya di Jogja dan jadi orang Jogja. Jadi kan otomatis bahasa kita harus bahasa Jawa. Oh, kamu belajar bahasa Jawa. Yes. Kamu tuh aslinya mana? Aku Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Jadi berbanding terbalik kan bahasanya. Malah dia yang jadi orang Jakarta ya, Ca. Aku orang Jawa tapi jadi orang Jakarta. Iya. Oh, jadi nggak perlu pakai logatnya nggak perlu. Jadi aku sering nanyain tuh sama Caca ini bener nggak sih kayak opo. Gitu. sering Jadi berapa lama kamu belajar bahasa Jawa waktu itu? Ya seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu itu Kalau sih. kamu udah asli Jawa ya? Enggak. Kamu apa? Kazakhstan. Aku sudah. Oh, Sunda. Aku sudah dan berbahasa Jawa juga di sini. Oh, berbahasa Jawa. Kazakhstan. Oke, nah kalau Keisha aku tadi penasaran kan kamu tadi cerita kalau kamu ada banyak peran yang kamu mainkan gitu ya. Nah, waktu di lokasi syuting gimana tuh untuk kamu kamu punya ritual sendiri nggak untuk kayaknya bisa masuk satu karakter keluar terus masuk lagi di lokasi syuting atau dimanapun? Sebenarnya dari preparation pun kita dari reading dan workshop segala macam tuh takut spoiler. Kita benar-benar mirroring gitu. Ada aku mirroring kayak gerakan kita harus sama gitu. Paling lebih ke make sure kayak Kak kemarin syutingnya Kakak gimana, rambutnya panjang nggak, atau ketawanya Kakak gimana, ngobrolnya gimana, cara duduknya gimana gitu. Karena beda kan, maksudnya selain bahasa, gestur kan juga beda kan. Dengan orang yang tiap orang kan beda banget kan. Jadi karakter-karakter itu tuh aku pisahin gitu. Paling sebelum syuting tuh lebih ke nanya kayak latihan dulu kan kita selalu ya. Kayak kita nyoba 1-2 kali sebelum ke set
begitu latihan itu baru kelihatan nih kayaknya boleh nggak tolong kamu di sini aja nih emosinya gitu. Kalau nggak kayak kita gimana nih, gue udah enak belum, sering nanya gitu. Jadi kamu lebih banyak nanya ya. Maksudnya kan banyak banget kayaknya sampai ganggu deh. Banyak banget. Kayak selalu ya kan. Ya maksudnya kan kadang ada aktor yang kalau dia emang lagi mau ngeset gitu ya, dia harus menyendiri dulu karena mau membangun emosi. Kamu gitu juga? Mungkin ada sih scene tertentu. Tapi nggak sendiri juga ya? Enggak, kayak kita mungkin ngasih waktu sendiri-sendiri tapi nggak sendiri di beda ruangan gitu, beda enggak. Kita tuh enaknya kayak langsung otomatis gitu loh Kak. Maksudnya nggak perlu ngomong kayak boleh nggak aku minta waktu sendiri gitu, nggak. Jadi kayak misalnya Kak Fajar kemarin tuh. Kita lihat Kak Fajar diam, ya udah kita berarti nggak boleh bercanda nih. Kayak kita ngebantu Kak Fajar buat build emosinya. Karena kalau kita bercanda dia lagi berusaha kan kacau juga gitu. Nah, enaknya tuh otomatis aja gitu kan. Aku juga ada scene yang emang berat dan aku butuh dengerin lagu gitu, aku diem, mereka udah langsung diem juga, kayak nggak perlu kayak bentar ya, maaf ya gitu. Jadi kita saling tahu dan saling mengerti kebutuhannya apa gitu. Iya. Kalau Fajar berarti banyak juga ngambil waktu sendiri untuk di lokasi syuting untuk build emosi atau gimana? Di kamar sih tentunya. Aku pasti yang manfaatin waktu ruang di kamar. Iya, benar. Buat jadi sebelumnya tuh memang mungkin kita semua juga pasti yang bikin ternyata setelah baca tuh seperti ini ya karakternya. Coba deh gue build terus di otak-atik segala macam, barulah store ke Pak Sutradara apakah sepakat atau tidak. Kalau misalkan ternyata ada yang tidak sepakat, paling ketemu di situ. Nah, ketemu tengahnya itu kan belum aku kuasain kan. Akhirnya ya sudah di kamar tuh kayak yang gimana ya cara ngedesain segala macamnya gitu. Jadi aku memang nggak pernah tidur sih selama di kamar tuh. Kamar hotel aku tuh spraynya bener-bener masih mulus sampai sekarang, sampai detik ini. Nggak pernah kamu tidurin? Nggak pernah aku tidurin gitu sampai pegawai hotelnya kalau nggak salah ya kayak yang Ngeselin banget bukan? Bravo. nggak, tapi pasti di kamar sih. Kalau ada kesempatan sendiri di kamar ya udah ngulik-ngulik coba deh gitu kayak gitu sih. Aku paling dengerin ininya sih ada Apa tuh? musik Jawa gitu. Oh, oke. Yang membantu adegan-adeganku yang keluar dari Wulan gitu. Iya. Wow. Menarik ya, sangat ini sekali ya kalian ya. Enggak, karena kan kalian kan rame banget gitu. Aku mikirnya kalau di lokasi syuting apa kayak ada momen udah jangan bercanda dulu, kita lagi mau ini dulu gitu. Enggak ya? Iya ada kayak gitunya ada. Oh. Ada nggak sih? Ada. Ada nggak sih? Tadi bilangin enggak Tadi kan kita bilang ada. soal masalah yang serius itu. Jangan Tapi bercanda kayak dulu deh terjadi gitu. secara natural aja. Secara natural aja kalau untuk direncanakan. Nah ini kalau misalnya aku dengar-dengar katanya dapat apa ya, dukungan juga dari tadi nggak di bold. Masyarakat sekitar. Iya dari masyarakat sekitar sih. Iya betul. Dapat dukungan dari perusahaan produksi yang mendunia, Yes. ya kan? Ini kamu, kalian taunya, maksudnya dari awal udah tahu atau gimana waktu itu? Terus Dari responnya awal sih, gimana? dari awal jujur. Makanya kita makin tertantang juga karena ternyata orang-orang yang terlibat, bahkan selain cast pun, maksudnya castnya sudah sangat luar biasa. Ternyata setelah kita tahu tim di belakang juga luar biasa, kita juga makin tertantang. Banyak banget selain ini semua. Maksudnya kayak tim DOP, terus tim art semuanya luar biasa di balik. Iya, Bahkan iya. orang-orang yang sudah masuk nominasi gitu. Jadi kita juga takut. Untuk penjualan, jadi ini film nanti akan ke luar negeri? Harapannya semoga ya semoga bisa mengharumkan perfilman Indonesia di luar. Amin. Gimana, nambah beban nggak buat kalian? Atau kayaknya saya memang sudah pantas di sana gitu. Kalau kamu gimana? Justru Takut malah sih. jadi ini sih, malah jadi bahan bakar kita untuk lebih bersemangat berkarya dengan cita-cita yang luar biasa besar gitu loh. Apalagi Parasite kan, wow. Wow. Desain posternya juga bagus banget kan. Iya betul. Ditutupin gitu kan. Matanya. Tapi ya akhirnya jadi bahan bakar aja untuk lebih semangat yuk punya Lebih tanggung totalitas, jawab, lebih totalitas gitu. Kita sih makin ini sih tertantang. Tertantang. Tapi aku mau nanya soal untuk Fajar nih. Kamu kan berarti udah beberapa kali main horor ya. Kamu ini nggak sih khawatir di labelnya jadi aktor horor gitu? Atau pengen apa yang nggak mau dilabelin aktor seperti itu gitu? Atau memang udah nyaman banget sama horor? Kalau untuk ditanya apakah khawatir atau tidak, jujur ada kecenderungan iya. Oh, okay. Karena aku punya ego yang kayak
Jir, gue bisa tahu yang lain juga gitu loh, nggak cuman horor gitu. Iya, Cuman ternyata kalau untuk dulu kan aku stand up di Kompas TV gitu kan, diajarin gitu soal bagaimana caranya kita membentuk persona dalam panggung. Ternyata itu luar biasa bagus dan efektif untuk pribadinya gitu. Jadi kayak oh ya sudah dicap seperti ini, akhirnya itu yang membuat pembeda dengan orang lain. Kalau Mas Panji pernah bilang sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu loh. Jadi Kalau Surjono Sukamto pernah bilang dalam buku Oh, psikologi iya, komunikasi, iya, nggak usah iya, ya, iya. nggak usah lah ya, aman lah ya, ya udahlah kalau kayak gitu mah. Jadi kalau misalkan ternyata cap itu datang dari orang-orang, ya aku tidak apa-apa, karena akan ada sisi positifnya juga yang datang ke akunya gitu. Cuman dari ego pribadi, aku bisa kok membuktikan kalau aku ada di komedi, ada di drama, ada di apa, ada action, action nggak tahu sih. Ya, gitu. Apa bedanya? berarti tapi untuk film pertama langsung horor waktu itu dapetnya apa? Enggak, film pertama justru drama komedi. Oh, komedi ya. Drama komedi dan aku bagian side si komedinya itu sih, isi komedinya. Film pertama. Iya. Tapi memang kalau untuk film-film horor yang kamu mainin emang selalu ambil bagian dari komedinya. Sisi komedinya ya, jadi alhamdulillah itu makin kesini makin lumayan berkurang sih sisi komedinya. Dulu tuh kayak 100%, 90 berapa segala macam. Akhirnya makin kesini makin ada beberapa yang seriusnya kayak gitunya. Happy sih. Berarti film Malam Pencabut Nyawa ini apa? Horor komedi atau keluarga atau apa? Mungkin kalau misalnya bisa diiniin atau horor banget aja. Horor banget. Horor. Sisi komedinya paling sekitar ya berapa persen doang, dikit banget sih. Gitu. Oke. Aku mau nanya ini dari sekian ini kan balik lagi ke film-film horor yang lagi banyak banget gitu ya. Kalau kalian melihatnya gimana sih? Maksudnya film kalian nanti film horor gitu ya. Terus nanti akan ada banyak juga film-film horor yang lain. Kalian melihatnya ini menjadi satu apa? Apakah persaingan? Apakah memang ini adalah jadi kebangkitannya film Indonesia atau seperti apa kalau menurut kalian? Kalau menurutku ini akan ya benar kayak kebangkitan untuk film Indonesia lah. Karena lebih banyak produksi film horor kayak kita lihat aja sekarang tuh orang sudah dari zaman kita Covid sampai sekarang tuh orang sudah tidak malas lagi untuk menonton bioskop, untuk beli tiket segala macam. Terlepas dari itu semua, lihat aja semua penonton sekarang udah box office semua film horor. Menurutku itu positif sih gitu. Kalau Mas Gila aja sama Kesa gimana? Iya, akhirnya karena saking banyaknya kebudayaan ragam macam apapun itu yang bisa diulik untuk menjadi sebuah karya kan, akhirnya kita juga jadi secara tidak langsung apa ya kasarnya artinya lumayan agak sedikit melestarikan horor itu bukan budaya juga ya, cuman Ada ada elemen-elemen yang justru kita lestarikan di dalam film horor itu. Justru akan menurutku hebatnya saudara penulis Indonesia itu, meskipun Indonesia memiliki keterbatasan hantu, tapi ceritanya dieksplor sangat Nggak ada luas dan habis-habisnya nggak ada habis ya. itu. Bagus banget, justru akan lebih memajukan perfilman Indonesia menurutku kayak gitu. Bahkan kita juga saling support, saling main ke lokasi waktu Iya, di Jogja. Kita barengan beberapa judul ya. Iya. Berarti nggak ada rasa khawatir, kayaknya takutnya penonton bosan nggak sih kalau kebanyakan horor gitu, nggak gitu ya berarti ya buat kalian? Kalau khawatir sejujurnya ada mungkin, tapi kan kita tetap punya keunikan tersendiri gitu. Pasti akan ada perbedaannya. Iya. Tapi kalau untuk film ini sebenarnya apa sih atau message apa sih yang mau disampaikan gitu ya? Ada nggak hal-hal yang memang penting yang mau dibagikan ke penonton? Pastinya ada, tapi kayak nanti spoiler. Tapi Wow, ini sangat ini sekali ya. gitu iya, ya. sangat Jadi memang harus tidak bisa dipancing. Dia tuh lengkap banget karena sejujurnya ada, masa di dalamnya juga ada konflik keluarga, kayak di bawahnya tuh jauh banget kayak backgroundnya ini, terus diceritain nanti kayak background keluarganya ternyata seperti ini loh dia, yang membuat dia seperti ini gitu. Jadi apa itu yang terjadi? iya, Kenapa bisa begitu? jadi akan terbongkar semua dan menurutku itu banyak banget yang bisa diambil nantinya. Oke, sekarang terima kasih teman-teman, boleh kasih tepuk tangan. Terima kasih. Teman-teman, sekarang belum berakhir karena kita mau main game. Yes. Jadi seperti yang tadi sudah aku bilang, Jatuh. Seperti yang tadi aku sudah bilang, kita akan main game. Jadi nanti akan ada potongan dari cuplikan di trailer. Nanti ada dan selanjutnya akan ada pertanyaan random dari sana. Oke. Jadi nanti lihatnya cuman sekitar berapa detik dong. Ini mau agak ketengahin nggak? Boleh. Boleh ya? Kamu kelihatan Karena nggak? ini ke aku Aman, aman. aman, kok, aman. udah Tenang aman. semua. Oke. Siap ya? Aku jatuh. Oke.
Ini bisa Oke, digeser-geser. aman. Iya. Thank you. Aku nggak kelihatan. Bisa di sini, ke sini. Kesini. Nah, Iya. ngalah dong. Oke, kita coba ya. Oke, scene pertama. 1, 2, 3, 4. Oke. Pertanyaannya adalah berapa jumlah nggak keplay? orang pada foto tersebut? Ah. 14. 14. Keisha berapa? 16 deh. 16. 20. Banyak sekali ya. Coba kita lihat jawabannya. 1, 2, 3. 7. 7. Iya, tuh 2 3 4 5 6, 7. Benar banget. 2 3 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. Itu tangannya nggak dihitung, tangan 2 ini. Ah. 9. Yang ada di lokasi itu sendiri kita tahu. Belum kameramennya. Belum supirnya yang di atas. Kan digambar aja. Harus dilihat dari perspektif lain dong. Pertanyaannya kan digambar aja. Tolong. Saya dikeroyok. Oke, kayak gitu ya kira-kira pertanyaannya. Oke, next. 1, 2, 3. Oke. Apa warna sepatu pada foto tersebut? Coklat. Coklat, Hitam metalik. hitam metalik. Iya. Enggak dong, sepatu sekolah lu. Emang iya sepatu sekolah Enggak itu. tahu tadi Kan di sini gue ngeliat coklat. Ya, udah Coklat. jawab aja. Hitam. Hitam. Hitam putih. Coklat. Hitam putih. Oke, jawaban yang benar adalah Sepatu gue ya, itu ya sepatu gue ya. Sepatu lu kayaknya, Mik. Iya, sepatu gue. Oh, sepatu Devano. Lu inget gak pas take kan Iya, kita iya, nunggu. iya, iya, Kita nunggu benar-benar. terus kayak gue ingin kakinya gitu. Gue inget itu. Karena itu Ingat, sepatu ingat, kita. ingat. Oh, jadi ini Kayak, sepatunya coba Devano. gue ingatnya gini Kak di briefing. Coba kakinya. Kenapa? Coba kakinya gelisah. Kaki gelisah. Karena yang kelihatan di kamera adalah kaki. Iya. Makanya gue bingung. Gimana kaki gelisah? Ini kaki kamu. Bukan, ini kaki kita bertiga ada di situ. Oh, oke. Kayak gue inget banget tuh. Tapi bisa diceritain dikit nggak? Berarti ini lagi ngapain? Belum boleh? Ini bahaya nih scene-nya nih. Oh, baiklah kalau gitu. Next. Oke. Ada berapa pintu pada foto tersebut? Satu. 3. 3. Benar? Udah Aduh, yakin? di sininya kena nggak ya tadi? Dua. Soalnya ada Dua. soalnya kalau kamar itu tuh 1 2. Oh, di kamar. Iya. Kanan kiri depan. Oh, 2 aja. Soalnya Dua. kesini tuh ketutup nggak sih tadi? 2 aja. 2 ya, yakin nih. Soalnya 1 2 3. Oke, Mika 2, Keisha 2 tadi. 2, kamu 3. 3. Oke. Jawaban yang benar adalah 2. Iya kan? Di sini ada lagi. Oh, ada lagi. Kalau Ada kesini kamar lagi ada kamar tuh. lagi di sini. Ini rumah Ini gimana siapa? sih nih yang sapu-sapu nih? Ada gua di sini. Gua di sini terus. Ini sapu-sapu. Kamu kerja yang benar dong, masa lupa? Terlalu sibuk sama sapu saya. Ini rumahnya siapa berarti? Rumahnya Rumah Respati. Respati. Gede juga ya. Oke, next. Enggak segini doang dia tidur di situ. Oh gitu. Oke. Nah, nggak kelihatan Kak. Nggak kelihatan ya? Alam mimpi itu bisa terjadi, tapi baik kalau kamu hati-hati. Ya udah. Oke, siap. Oke. Apa warna jam pada foto tersebut? Aduh, hitam. Itu tadi gua ngeliat lagi. Gue udah tahu pasti ditanya di sini tuh. Coklat apa hitam ya? Hitam ya? Oh, enggak. Hitam. Coklat. Soalnya hitam. Hitam enggak sih? Apa? Hitam. Kamu Enggak, coklat. enggak mungkin mungkin hitam. Oke, kamu apa? Yaudah, Kamu hitam lihat. aja. Kamu Ah, tadi lihat jelas banget. Dan aku ada di adegan Oke. itu. Biru bengep. Oke, jawabannya adalah aduh. Hitam. Oh, itu. Jam kicil. Ini kayaknya lebih kamu yang lebih sering ngurus rumah kamu. Enggak, soalnya Yang kita- lebih ingat. Ada juga set ini kita. Oh, oke. Next. Selanjutnya, oke. Coy, ini kita. Nah, aduh, siap ya. Jawab. Apa warna helm pada foto Lu tahu tersebut? nggak? Pertama apa abu-abu? Sama hitam. Abu-abu sama Yes. hitam. Kamu Gua tuh fokusnya tadi hafalin plat nomor. Gue juga AB bla 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 bla. ya ampun. Aku sih malas banget suruh ngapalin itu. Hitam Oke. sama abu-abu. Warnanya hitam sama abu-abu ya kita. Oke. 1, 2, 3, nice. Oke. Ini yang tadi kamu cerita, ini adegannya. Yang Adegannya. kalian lagi di itu, Ya, adalah lagi di motor. Eh, Beda ya?
Ya, Oh, sebelum ini. Sebelum ini yang kayak mistis itu ya? Iya, sebelum ini. Oke. ya inilah. Hmm? Yang ya udahlah. Ya. Oh ya, ada yang ini. Nggak apa-apa lah kalau mau kecoplos-ceplosan dikit mah. Satu, next. Oke. Ini pasti kamu tahu nih. Berapa jumlah meja pada foto tersebut? 1, 2, 3, 4, 5. Kamu ingat? Potong 3. Di gambar ya, bukan di lokasi syuting ya. 7. 6. 7. Coba 6. Kamu 6. Aku 1. Kamu Apa-apa kan? iya nggak apa-apa kan setiap orang semua sama demokrasi gitu. 6 enggak sih? Thank you. 6 atau 7 atau Coba. 1. Jawabannya adalah 5. masa sih? Oh iya, 7. nah ini adegan yang kamu terbang-terbang itu ya? Yes. Ini seru banget nih. Seru banget ya? Seru banget. Itu sampai ini dia sampai Sampai fisioterapi, Wak. Aku juga lebam-lebam Iya. berdarah, kecakar. Seru banget ini. Kayak kan kepelanting gitu kan. Iya, Habis itu fisioterapi. Apa Udah. kena apanya? Kena sini punggung. nih. Oh. Kena- Tapi di sana emang nggak ada tukang urut, nggak dibawa. Ada tim medisnya. Ada tim medis Jadi ya. langsung ditangani saat itu juga. Paling tukang urut domino waktu itu, jadi ngurutin domino aja. Ini baru Beda urut. Ada. sisa hiburannya juga di Masuk aja Kak kemana-mana. Iya. Aduh, komikannya bang. Next. Dingin. Waduh. Berapa jumlah obor yang menyala pada Udah foto tahu gak? tersebut? 7. Aduh. 7. Aku kalau nggak 6, 7 lagi. Apa Belum enam deh, selesai boleh? ngitung. 6. Kamu? 7. Tengah-tengah atau- Aku 7, aku 7. Oke. Jawabannya yang benar adalah Ya masih 7 itu. Udah. Oh, dilebarin gambarnya. Lebarin! Disuruh kan? Mengorbankan fokus kita. Ya. Nah, tadi kayak gini nih. 4, 5, 6, 7. Tadi kayak gini nih. Mengorbankan fokus, mau main-main. Ini namanya adu fokus kan? Tapi curang. Enggak emang fokusnya bukan dari jawaban ya. Ya ini cuman ini aja, apa namanya? Bonus. Iya kok bisa 11 ya. Oke. Next. Oke, ingat-ingat. Jawab pertanyaannya adalah jawabnya bareng-bareng. 1, 2, 3. 22 Mei 2024. Terima kasih sekali lagi buat Mika, Keisha, dan juga Fajar. Terima kasih Kompas. Filmnya sukses. Amin. Nanti disukain banyak orang ya, sampai box office gitu ya. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol dan terima kasih buat sahabat kompas.com yang udah menyaksikan Hype Talk. Jangan lupa nontonin terus Hype Talk hanya di channel YouTube kompas.com. Sampai jumpa lagi dan maju terus perfilman Indonesia. Thank you.